Perpolitikan dunia baru-baru ini diguncang dengan kabar penembakan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berkampanye di Butler, Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024. Beruntung tembakan tersebut hanya mengenai bagian atas telinga Trump. Hanya saja satu orang peserta kampanye harus tewas akibat terkena peluru dari orang misterius tersebut. Hampir 2 minggu berlalu, kabar mengejutkan kembali muncul setelah pesaing Trump, yakni Joe Biden, memutuskan untuk mundur dari kontestasi Pilpres Amerika Serikat. Lalu apa penyebabnya dan seperti apa kelanjutan drama Pilpres negara adidaya itu? Tragedi penembakan Trump. Sabtu 13 Juli lalu, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yakni Donald Trump berkampanye di Butler, Pennsylvania. Trump saat itu tengah menyampaikan orasinya dengan menghadap ke sebelah kanan panggung. Lalu di saat itulah terdengar suara tembakan bersamaan dengan Trump yang tampak merunduk ke bawah podium. Lalu datanglah Secret Service yang langsung menutupinya dan membawa mantan presiden Amerika Serikat itu menjauh dari podium. Namun sebelum pergi dari arena kampanye, Trump yang berlumuran darah di bagian wajah kanan dan bagian atas telinga kanannya beberapa kali berteriak dengan penuh semangat ke arah massa seraya mengepalkan tangannya. Gestur Trump itu sampai menjadi viral dan memantik banyak simpati dari warga Amerika Serikat. Di sisi lain, pelaku penembakan tersebut sudah diketahui. Ia merupakan pria 20 tahun asal Pennsylvania bernama Thomas Matthew Crooks. Saat melakukan aksinya, Crooks menggunakan senapan jenis AR-15 milik ayahnya. Ia juga melakukan aksinya sendiri, namun motif pemuda penyendiri itu masih belum diketahui. Ada yang menyebut itu sebagai pelampiasan karena sang pelaku kerap dibully teman-temannya. Namun ada juga yang berspekulasi, Crooks merupakan orang suruhan elit global yang tak senang Trump maju kembali. Pengunduran Trump dari kontestasi. Penembakan Trump tempo lalu membuat pesaing Trump, yakni Joe Biden, mengundurkan diri dari kontestasi Pilpres pada Minggu 21 Juli 2024. Keputusan yang sangat mengejutkan, padahal tekanan saat ini justru berada di kubu Trump pasca kejadian kemarin. Dalam kabar yang beredar, Biden mengundurkan diri karena terserang penyakit COVID-19. Apalagi sebelumnya, Biden juga kerap didesak mundur dari pencalonan karena kalah dalam debat pertama melawan Trump. Sementara itu posisi Trump juga tak sepenuhnya aman dengan teror yang sebelumnya ditujukan kepadanya. Trump juga mungkin saja akan mengikuti Biden mundur dari kontestasi Pilpres demi menjaga keamanan dirinya dan keluarganya. Lalu jika Biden dan Trump mundur, siapa yang akan menjadi kandidat capres Amerika Serikat tahun ini? Kamala Harris. Nama Kamala Harris menjadi kandidat pertama. Pasalnya dalam rilis saat pengunduran Joe Biden, ia secara resmi menunjuk Kamala Harris yang merupakan wakil presiden Amerika Serikat saat ini untuk menjadi capres dari Partai Demokrat menggantikan dirinya. Gayung pun bersambut. Harris juga menyanggupi permintaan tersebut. Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. Harris sendiri merupakan lulusan ilmu politik dan ekonomi Universitas Howard tahun 1986 dan lulusan hukum University of California Hastings College of the Law tahun 1989. Setahun setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai wakil jaksa di State Bar of California. Setelah itu karirnya berpindah-pindah menjadi kepala divisi keluarga dan anak Kejaksaan Kota San Francisco, Jaksa Wilayah San Francisco, hingga terpilih sebagai Jaksa Agung California tahun 2010. Kenyang pengalaman di dunia hukum, Harris yang beralih ke dunia politik berhasil menjadi Senat Amerika Serikat pada tahun 2016 dan ditugaskan di Komite Kehakiman Senat. Setelah itu karirnya semakin melejit. Ia bahkan sempat mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun ia mundur 2 bulan sebelum pemungutan suara pendahuluan pertama dilakukan. Hingga di tahun 2020, Joe Biden menggandengnya sebagai wakil presiden. Mereka pun berhasil unggul dari pasangan Trump dan Mike Pence yang membuat Kamala menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. J.D. Vance, senator asal negara bagian Ohio itu saat ini memang berstatus sebagai capres dari Donald Trump. Namun pria berusia 39 tahun itu menjadi kandidat kuat capres jika Trump nanti mundur. Padahal di tahun 2016, Vance sempat mencela Trump sebagai sosok bajingan dan menyebut orang yang kini jadi atasannya itu sebagai Hitler versi Amerika Serikat. Namun namanya politik, semuanya bisa berubah dengan cepat. Kesalahan Vance di masa lalu tampaknya tidak mempengaruhi Trump untuk memilihnya sebagai cawapresnya.
Selain itu, Vance tidak berasal dari background politikus. Setelah lulus dari Middletown High School, Vance berhasil lolos menjadi anggota Korps Marinir Amerika Serikat pada tahun 2003 hingga 2007 sebagai jurnalis militer di Perang Irak. Setelah itu di tahun 2009, pria yang berasal dari keluarga miskin itu lulus dari Ohio State University dengan gelar Bachelor of Arts summa cum laude dalam ilmu politik dan filsafat, serta meraih gelar Juris Doctor dari Sekolah Hukum Yale tahun 2013. Lalu di tahun 2016, ia sempat menulis sebuah buku berjudul Hillbilly Elegy, A Memoir of Family and Culture in Crisis yang sukses masuk dalam daftar buku terlaris di New York Times tahun 2016 dan 2017 dan meraih beberapa penghargaan. Setelah itu pada Desember 2016, ia pulang ke Ohio. Ia mendirikan organisasi sosial bernama Our Ohio Renewal. Singkat cerita, berbekal pengalaman dan dedikasinya terhadap Ohio, Juli 2021, Vance mengikuti pemilihan Senat Amerika Serikat bagian negara Ohio dan terpilih sampai sekarang. Gavin Newsom. Newsom merupakan salah satu kandidat capres pengganti Trump. Ia sendiri awalnya bergelut di dunia bisnis. Ia memiliki banyak usaha yang tersebar di San Francisco sambil menjabat sebagai pengawas kota di San Francisco. Di tahun 1997, ia ditunjuk oleh orang nomor 1 di kota San Francisco sebagai anggota Dewan Pengawas San Francisco berkat jasanya sebagai relawan dalam kampanye Willie Brown yang sukses dalam pemilihan wali kota. Karirnya makin menanjak setelah terpilih sebagai wali kota San Francisco tahun 2003. Di saat itulah Newsom membuat heboh karena ingin melegalkan pernikahan sesama jenis yang menuai kecaman dari warga San Francisco. Namun tinta hitamnya itu tidak membuat namanya buruk. Nyatanya ia berhasil menjadi wakil gubernur California pada tahun 2011 setelah memenangkan pemilihan wakil gubernur San Francisco yang memang pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya diadakan secara terpisah. Setelah menjabat sampai 2019, pada tahun yang sama Newsom berhasil terpilih sebagai gubernur California sampai sekarang. Ia sendiri merupakan loyalis Biden yang dianggap memiliki kinerja bagus saat menjadi gubernur California, seperti kebijakan pajak tinggi dan penanganan krisis tunawisma. Doug Burgum. Berusia 67 tahun, Burgum merupakan salah satu calon wakil Trump sebelum ia memilih J.D. Vance. Burgum sendiri merupakan gubernur North Dakota yang sudah menjabat selama 2 periode. Sebelum terjun di dunia politik, Burgum merupakan pemilik perusahaan teknologi Great Plains Software. Namun pada tahun 2000, perusahaannya diakuisisi Microsoft dengan mahar yang terbilang besar hingga membuat kekayaannya naik drastis. Saat itu ia juga dipilih sebagai wakil presiden senior di Microsoft. Pada tahun 2007, ia keluar dari Microsoft dan bergabung dengan beberapa perusahaan serta mendirikan Kilburn Group, sebuah perusahaan real estate dan investasi, serta membangun perusahaan modal Ventura bernama Arthur Ventures yang berinvestasi di berbagai perusahaan perangkat lunak di luar Silicon Valley. Beberapa tahun kemudian atau pada 2016, Burgum sukses memenangkan pemilihan gubernur North Dakota sampai sekarang. Dari masa kepemimpinannya, Burgum bukan tanpa celah. Ia bahkan sempat dikritik karena berani mengeluarkan larangan aborsi di hampir seluruh wilayah North Dakota. Selain itu, Burgum awalnya merupakan pembenci Trump. Bahkan ia sempat sesumbar tidak akan pernah terlibat kerjasama bisnis dengan Trump. Namun saat ini, ia malah beralih menjadi salah satu loyalis kuat Trump, Tim Scott. Ada satu nama yang juga sangat diperhitungkan. Ia adalah Tim Scott, seorang senator dari Carolina Selatan yang disebut sebagai anggota Partai Republik kulit hitam paling terkenal di Amerika Serikat. Bahkan sebelum terpilihnya Trump sebagai capres dari Partai Republik, nama Scott juga sempat masuk daftar kuat. Hanya saja ia kalah dari Trump dalam jajak pendapat penentuan capres dari Partai Republik. Melihat dari karir politiknya, Scott terjun ke dunia politik pada tahun 1995. Ia 3 kali terpilih sebagai Senat Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2014, 2016, dan 2022. Pendukung Trump sejak tahun 2016 ini juga dikenal sebagai politisi yang getol menyuarakan larangan aborsi dan anti-rasis, terutama rasisme terhadap orang kulit hitam yang masih ada di Amerika Serikat. Jadi kalau ia terpilih menggantikan Trump, bukan tidak mungkin Scott akan menjadi presiden kulit hitam pertama dari Partai Republik. Kira-kira siapa yang paling layak jadi capres Amerika Serikat jika Biden dan Trump mengundurkan diri? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.